Ya, dalam menyelesaikan topik materi kita hari ini tentang remaja di tengah dunia yang berubah, sekali lagi Pak ulangi kembali, yang menjadi tujuan pembelajaran atau manfaat yang didapatkan dari kalian dari siswa setelah belajar bab ini adalah diharapkan agar sebagai remaja Kristen memahami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga budaya. Bahkan jangan lupa budaya lokal atau disebut kearifan lokal itu juga kalian bisa dapat memahami, kemudian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjawab tantangan di era globalisasi ini. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya dalam melaksanakan menyelesaikan materi ini, tahapan yang pertama adalah kalian akan bagi, seharusnya harus dibagi secara kelompok untuk mengerjakan tugas yang ada. Tapi karena kita dalam keadaan seperti ini, maka tidak bisa berdiskusi. Kalau berdiskusi kan dulunya dekat-dekat ya. Tapi karena dengan keadaan seperti ini, maka tidak diskusi. Tugas diskusi tadi itu Pak akan berikan tugasnya berupa tugas individu. Jadi tugas individu. Kemudian yang kedua, ada juga tugas tugas mandiri. Tugas mandiri itu dia berupa portofolio dan nanti itu kalian kerjakan di rumah, yaitu berupa membuat puisi dan bahkan menyiapkan clipping terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya bagi kehidupan remaja. Bagaimana menghadapi tantangan itu? Untuk itu silakan dibuka bukunya. Ya, silakan buka bukunya. Ya, silakan dibuka bukunya. Yang pertama itu ada dunia yang berubah. Kemudian yang kedua berbagai dampak yang terjadi pada dunia yang berubah tadi. Kemudian yang ketiga, menghadapi dunia yang berubah di bawah dalam Kristus. Di bawah dalam Kristus. Kemudian yang terakhir, merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Ya, penjabaran dalam bab ini kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama tadi itu adalah dunia yang berubah. Kemudian yang kedua, berbagai dampak yang terjadi pada dunia yang berubah. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus.
Kemudian yang keempat, bagaimana merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Ya, coba kita baca dulu ayat referensinya. Kita baca dulu ayat referensinya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Sudah dapat? Anda sudah dapat Anda? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Rinci sudah? Anda sudah? Sudah? Belum saya? Ini karena belum biasa baca Alkitab yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia cari dulu yang bahasa Indonesia-nya ya. Ya, sudah? Sudah? Ya, yang sudah dapat sama-sama kita baca. Rawat sudah? Kalau Alkitabnya di atas ini. Biar nanti kamu ikuti. Andre juga begitu ya. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganganlah yang baik. Sekali lagi, ujilah segala sesuatu dan peganganlah yang baik. Ya, jadi peran kita sebagai remaja Kristen di tengah dunia yang berubah menjadi dasar firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Dia bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Terkait dengan materi kita, ya, yang pertama adalah dunia yang berubah. Kalau kita tahu bersama bahwa dunia sekarang itu begitu cepatnya dia berubah, dan bahkan perubahannya itu berlalu begitu saja. Ya, pada tahun 90-an kemarin kita masih bisa mengirimkan pesan elektronik hanya berupa kalimat saja. Kalau mulai dulu itu telegram, tapi sekarang kita bisa juga dapat mengirimkan pesan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita bisa dapat mengirimkan pesan dengan sertai gambar, bahkan video, ya, karena begitu perkembangan. Nah, bagaimana? Apa kita melihat itu adalah semua baik? Tapi dasar firman Tuhan tadi 1 Tesalonika pasal 5 dia bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Berarti ada juga hal yang tidak baik yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi ini. Tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkan dan dapat mempergunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pagi hari ini dari materi yang ada, ya, yang penyelesaiannya itu harus diskusi, ya, tapi kalian diberi tugas untuk mengerjakannya secara mandiri, ya, secara mandiri. Tapi sebelum itu Pak mau uraikan sedikit untuk kalian bahwa memang ya kalian semua ini adalah kelas 9, kelas terakhir yang sebentar lagi akan tahun tamat. Kalau lulus maka kalian akan melanjutkan ke sekolah lanjutan atas, ya. Ada yang mengambil jurusan, Pak biasa sudah dengar mengambil jurusan yang umum, SMA, ya. Ada yang mengambil jurusan, ya, ambil kejuruan, SMK, ya. Ada yang suka ini. Nah, kita lihat bahwa yang pertama itu dunia yang berubah, ya. Dunia yang berubah tadi itu ada satu pepatah Latin, ya. Satu pepatah Latin berkata bahwa tempus
bisa siapapun itu menahannya. Karena itu semua siapa yang mengatur? Tuhan. Nah, itu yang harus kita perlu pahami, bahwa perputaran waktu yang kemudian diisi waktu itu dengan manusia berupaya menciptakan segala sesuatu, mengisi waktu yang dia jalani berupa teknologi, sains, dan juga bahkan hal-hal lain yang diisi di dalamnya. Maka seperti dasar firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita uji segala sesuatu dan pegangnya yang baik. Iya, pegang yang baik. Untuk itu kita bisa dapat melihat bahwa oleh karena itu di dunia yang sekarang ini kita mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu besar. Nah, berikut perkembangan yang pertama itu adalah perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, singkat begitu ya, jelas. Iya, dalam perubahan ya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir ada banyak sekali perubahan yang terjadi teknologi dan informasi komunikasi, yang mana bahwa di dunia terjadi ledakan penggunaan seluler yang begitu luar biasa berkembang. Ya, ada telepon pintar atau disebut dengan smartphone, ya. Bahkan anak usia kalian sekarang itu dikatakan bahwa mereka justru lebih gampang menggunakan smartphone daripada mereka yang usia di atasnya. Dan memang itu kita tidak bisa pungkiri, ya. Kemarin Pak mengikuti suatu pelatihan ya tentang bagaimana peta jalan pendidikan di Indonesia. Maka disampaikan hasil penelitian dari Bank Dunia, ekonomi dunia, ya, dikatakan bahwa anak usia SD sekarang dia belum tahu pekerjaan apa yang nanti dia kerjakan karena pekerjaannya belum tercipta. Kalau kalian mengatakan bahwa saya bercita-cita menjadi seorang arsitek, saya bercita-cita menjadi seorang tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, justru kita tidak tahu ya apa yang akan manusia itu kerjakan. Karena tenaga manusia itu rupanya sudah terbantukan dengan perkembangan teknologi melalui penciptaan robot, ya. Pekerjaan manusia diperkirakan para ahli mereka mengatakan bahwa sekitar puluhan tahun ke depan pekerjaan manusia lebih dari 60% boleh dikerjakan oleh robot. Nah, bagaimana cita-cita kalian? Cita-cita orang yang mau menjadi seorang ini bisa saja dia menjadi seorang teknik, bisa juga dikerjakan oleh pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh robot. Nah, memang secara ini manusia itu terbantukan. Tetapi apakah manusia hanya begitu saja dia tidak bisa dapat menggunakan kepandaian kecerdasannya yang baik untuk mengerjakan itu? Nah, ternyata itu bahwa menunjukkan bahwa perkembangan itu begitu cepat. Nah, kita lihat hal apa saja yang terjadi dari perubahan-perubahan yang ada. Nah, itu dikatakan untuk itu tujuannya adalah kita mulai dapat lihat bahwa ya misalkan dengan smartphone tadi kita bisa dapat menyimpan data pribadi, dapat mengirim uang, bisa dapat berbelanja atau melakukan tagihan melalui telepon pintar tadi. Orang belanja sekarang dia tidak ke pasar impres, dia tinggal pegang gadgetnya, smartphone-nya, tinggal dia pesan. Ya, sekarang perkembangan pasar dunia juga begitu hebat dan luar biasa sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Ada yang namanya apa? Ada toko online. Orang
bahkan ada ilmu pengetahuan yang sedang dikerjakan dan bahkan diterapkan di Amerika Serikat, bahwa yang kemudian itu mereka akan ciptakan buatan satu chip yang kemudian ditanam dalam tubuh seseorang yang pengguna itu, dia bisa mengakses keuangan, data pribadinya juga bisa taruh di situ. Dia kemana-mana tidak perlu lagi bawa KTP, tidak perlu lagi bawa ATM, dia tidak perlu lagi bawa hal-hal yang berkaitan dengan datanya. Tinggal dia hanya akses untuk keuangannya. Taruhlah dia bisa menekan tombol atau yang ada dalam bagian tubuhnya, menaruh di scan pembayaran, pengiriman dan sebagainya, maka itu karena semua dibuat berupa barcode, dan itu begitu luar biasa. Itu perkembangan yang akan kita tidak bisa hindari, hindari. Kemudian yang kedua, perubahan di bidang ekonomi. Saya kira itu sudah Pak jelaskan ya. Perubahan di bidang ekonomi. Ya, ada pasar online, ada toko online, pembeli online, semuanya online, online. Nah, di situ sekali lagi Pak lihat di sana ada program yang terjadi di berbagai negara dunia, dan bahkan ada ekonomi dunia juga mencatat bahwa kita memasuki pasar bebas ini begitu cepat untuk perputaran ekonomi berjalan dengan baik. Karena teknologi terbantukan dengan perkembangan teknologi yang ada, dan khususnya kalau kita lihat bahwa sejumlah negara di Eropa misalnya itu meskipun masih dipisahkan oleh batas-batas negara ekonomi, yang terjadi di tahun terjadi dalam mata uang mereka, itu mata uangnya mereka menyatukan menjadi satu mata uang, yaitu mata uang euro. Nah, negara kita Indonesia tahun 2015 menjadi bagian masyarakat ekonomi ASEAN, yang dimana bahwa dengan perkembangan yang ada pasar bebas, orang dari luar ASEAN ini mereka bisa datang langsung bawa barang dagangannya jual langsung di sini. Kalau kemarin-kemarin waktu handphone ini baru begitu banyak berkembang di pasaran, kita lihat orang bawa barang lewat pasar gelap dan virtual. Sekarang itu dia dibebaskan untuk boleh masuk Indonesia dan membawa barang dagangan mereka. Itu karena kesepakatan pasar bebas yang terjadi di Asia itu. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa kita terjadi ancaman apabila kita tidak cukup tangguh untuk menghadapi produk-produk yang ada. Hanya kalau di televisi kita lihat iklan itu dibuat begitu rupa-rupanya, kita orang Indonesia lebih banyak tergiur dengan produk-produk yang dari luar. Itu sesuatu hal yang saya rasa itu bahwa harus dikurangi, karena kita harus lebih mencintai produk Indonesia. Kemudian yang berikut, yang ketiga, yaitu perubahan budaya dan